ini, harapkan kalian bisa mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, rajin mencuci tangan, harus jaga Jarak. terus harus memakai Masker. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Baik, sebelum kita akan mengenal pelajaran kali ini, kita menamainya dengan nasi berdoa. Kami akan sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami anak-anakmu saat memberikan kepada kita. Ya Tuhan, untuk saat ini kami anak-anakmu akan mengenal tiga pelajaran kami, tetapi yang kau datang dan kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berdoa Apakah semua hadirat ini? hadir. Ya baik, jadi Pak harapkan kalian bisa mengecek kiri dan kanan kalian mungkin ada sampah juga sapu. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Oke baik, jadi apakah ada masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa? Ya, dari interaksi sosial dan lembaga. Apa saja yang kita pelajari tentang interaksi sosial dan lembaga sosial? Komunikasi. Apa? Komunikasi. Apa? Komunikasi. Komunikasi. Terus? Apa lagi? Komunikasi dan kontak sosial. Ya, jadi kita sudah belajar tentang syarat-syarat interaksi sosial. Itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ya, jadi materi kita pada hari ini yang Pak sudah janjikan pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya. Nah, jadi di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kita sudah bagaimana kita sudah interaksi, bentuk interaksi sosial asosiatif di dalam lingkungan kita sehari-hari. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Ya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca buku paket, peserta didik dapat mengungkapkan kembali pengertian proses asosiatif dengan baik. Terus, yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penayangan gambar-gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dengan baik. Terus yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tayangan gambar-gambar, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Terus yang berikut, melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya, jadi dari pembelajaran ini ada 3 bentuk interaksi sosial asosiatif yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama ada apa? Kerjasama. Terus yang kedua? Asimilasi. Yang ketiga? Akomodasi. Iya, jadi ada bentuk-bentuk interaksi asosiatif. Dari ada 3, yaitu yang pertama, harapkan kalian bisa fokus di depan. Sudah fokus? Sudah. Untuk mengamati gambar-gambar interaksi sosial asosiatif, ya. Ada berapa gambar anak-anak? 3. Jadi ada 3 gambar. Coba kalian amati. Gambar pertama itu menceritakan tentang apa anak-anak? Kerjasama dalam mengerjakan, memastikan. Gambar kedua, ya, orang memakai. Gambar ketiga,
sedang bersama. Jadi dari ketiga gambar ini kalian akan mendiskusikannya dalam beberapa kelompok, ya, dalam 3 kelompok. Jadi parakan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Jadi dalam diskusi ini Pak akan ambil nilai, ya. Nilai pada saat diskusi. Dari pada saat diskusi ada yang akan tidak, ya. Terus pada saat presentasi di depan, ya. Jadi di akhir pertemuan juga Pak akan melakukan evaluasi penilaian. Jadi Pak akan kalian bisa diskusi dan belajarnya dengan baik. Oke, baik. Sekarang kalian bentuk dalam 3 kelompok. Nah, sekarang akan bagian kepada kalian akan saya. Waktunya selama 10 menit. Ya. 10 menit, ya. Yang harus kerja dalam waktu 10 menit. Ayo, diskusi dari sekarang. Harus aktif, masing-masing kelompok harus aktif, masing-masing anggota harus aktif, ya. Buka materinya. Nih. Materinya. Ayo, diskusi. Harus aktif, ya. Ayo. Yanti. Aktif, ya. Aktif. Baik. Baik, terima kasih ya. Waktu yang diberikan kepada kami akan memberikan hasil diskusi kami kepada peserta. Atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. 4. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang per orang atau sekelompok-kelompok manusia. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Coba kelompok 1 memberikan salah satu contoh bentuk interaksi kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya, para siswa kelas 7A sedang bergotong royong dalam mengerjakan tugas indah di depan kelas. Ada yang puas? Puas. Satunya akan fungsi. Oke, baik. Kita mulai ke kelompok 2 lagi untuk presentasi di depan kelas. Kepada kelompok 2 Pak Presiden. 1. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kegiatan. 2. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Coba kelompok
ulangan silakan menyaksikan hasil kami. Baik, saya mempresentasikan jawaban kami kelompok 3. 1. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan tindakan sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. 2. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 3. Akomodasi adalah proses penyelesaian yang dilakukan dengan kelompok 3. Coba kelompok Anda melakukan asimilasi. Contohnya perempuan atau ibu menikah dengan laki-laki atau perempuan. Karena perempuan sudah berkembang dan tidak begitu lama dengan perempuan. Oke baik, jadi itulah hasil diskusi dan sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak minta salah satu mungkin bisa memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Yowita, apakah bisa memberikan kesimpulan? Ya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan saya. 1. Proses interaksi sosial asosiatif. 2. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya baik. Jadi mungkin masih ada lagi yang memberikan kesimpulan? Messi? Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari saya, yaitu akomodasi dan asimilasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang perorangan atau kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok manusia. Sekian teman-teman. Oke baik, jadi materi pembelajaran kita tentang menteri sosial itu yaitu asosiatif, yaitu kita lihat bahwa proses asosiatif itu proses terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan sesuatu yang mengarah pada suatu pandangan. Ya, jadi para bentuk interaksi sosial asosiatif ini mengarah kepada sesuatu hal yang positif. Ya, sesuatu yang mengarah pada sesuatu hal yang positif. Bentuk interaksi sosial ini ada 3 ya. Jadi ada kerjasama, terus ada asimilasi, terus akan kalian evaluasi ya. Jadi kita sudah mengadakan evaluasi ini. Harapkan hari ini kalian bisa sudah mengikuti materi hari ini dengan baik. Untuk materi minggu depan atau minggu berikutnya itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial di sosial. Ya, jadi harapkan kalian bisa belajar di rumah tentang materi ini supaya ketika Pak bertanya kalian di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, kalian bisa paham, ya? Oke, baik. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa penutup kepada Kristina untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Semoga semua pulang